Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untung pas ya waktunya tadi. Wah, ini ada senior saya juga nih, si Rizky, konselor dari Malang. Nah, ini teman-teman sudah mulai bergabung. All About Counseling juga masuk. Oke, malam ini seperti biasa teman-teman, kita bakal sharing konten-konten yang tidak melulu soal teori, konten-konten yang kekinian, konten-konten yang insya Allah akan relate dengan kebutuhan teman-teman di lapangan, dan insya Allah akan memperluas cakrawala teman-teman konselor semuanya, baik yang masih mahasiswa maupun praktisi. Malam ini kita akan membahas sesuai yang sudah saya tag di sini, deteksi dini dan intervensi disleksia. Nah, kebetulan sudah hadir juga nih narasumbernya, jadi langsung saya panggil aja untuk gabung ya. Oke. Ini Mbak Rizky ikut bergabung mungkin karena ada Mbak Dwi nih yang diundang. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran jelas suara saya, Mbak? Jelas. Saya lupa, padahal saya udah berencana untuk pakai kaos hitam karena saya tahu kalau Mbak Dwi itu selalu pakai hitam-hitam. Iya, Jadi biar match. itu TV-nya Asli hitam. saya lupa. Oh ya, itunya, TV-nya Iya, hitam. masih matching. Oke. Saya belum kenalin Mbak Dwi nih ke teman-teman. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang belum sempat lihat flyernya, di sini kita sharing malam ini tentang deteksi dini dan intervensi tentang orang dengan disleksia. Nah, yang sudah hadir malam ini, saya sebut sebagai penyintas Iya. disleksia, karena memang beliau mengalami, dan nanti kita akan bahas sebenarnya bisa sembuh atau enggak. Nah, nanti itu akan kita bahas juga. Kemudian beliau saat ini sebagai direksi di Klinik Sempulur Kabupaten Malang dan juga farmpreneur. Apa aja? Kenapa Keren. farmpreneur? Nanti bisa tanya-tanya juga ya. Gitu. Boleh. Iya. Ini lagi di mana nih, Mbak? Lagi di Lagi di klinik atau di ruang, mana? enggak di ruang kerja di rumah. Oh, di rumah. Soalnya kelihatan tirainya kayak tirai ini, rumah sakit gitu. Warnanya hijau ya kan? Desainnya juga tetap Oh, oke. Menyesuaikan ya. menyesuaikan. Oke. Di sini ada Mbak Rizky juga yang gabung. Mm-mm. Dan di sini Mbak Dwi, ini ada teman-teman yang di Rubicon ini, teman-teman mahasiswa bimbingan konseling senusantara dan juga praktisi, jadi yang ada Oh, di sekolah. Jadi alhamdulillah. harapannya nanti kita sharing ini Iya. bisa nambah wawasan. Mm-mm. Mungkin ini juga terjadi di sekolah dan Mm-mm. kita tidak bisa deteksi itu, Mm-mm. sehingga yang terjadi nanti dalam tanda kutip kita bilang, wah anak ini bodoh, Iya, atau kok pasti. bebal, nggak ngerti-ngerti, atau apa. Nah, Iya. itu mungkin yang akan muncul, gitu ya. Nah, jadi malam ini kita akan sharing itu. Boleh cerita dong, Mbak Dwi, disleksia itu sebenarnya apa sih? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Dwi Tintus, bisa panggil Dwi, bisa panggil Tintus. Sekarang saya usia 29 tahun dan baru sadar dan baru menerima kalau saya adalah penyintas dileksia sejak sekitar 2010-2011. Jadi baru 9 tahun belakangan ya berarti. Itu baru saya bisa struggling dengan disleksia ini. Nah, untuk singkatnya, disleksia itu mungkin saya bukan pakarnya ya. Ini definisi sesuai yang saya alami. Disleksia itu saya nggak perlu pakai kata-kata yang medis gitu ya Mas ya, maksudnya yang saya Oh, alami aja ya. enggak. Iya, betul. Jadi yang saya alami, yang saya rasakan itu disleksia itu kesulitan membaca karena kadang ketika membaca itu hurufnya bergerak-gerak. Jadi misalkan Iya. enak-enak baca kan, kita biasanya baca buku pelajaran atau novel ataupun komik, bahkan komik yang pendek-pendek itu kita baca tiba-tiba hurufnya itu goyang-goyang kayak animasi gitu. Bukan gambarnya tapi hurufnya. Iya. Jadi goyang-goyang makanya kan tidak terbaca. Nah ini apa? Itu yang membuat dulu saya malas sekali untuk membaca. Kalau malas membaca ya Oke. malas belajar gitu. Betul. Uh-uh. Malas membaca, kemudian
Malas langsung belajar. dijudge Oh, malas malas belajar, kemudian ya pokoknya bandel, bodoh, mm, semuanya dimasukkan ke teman-teman yang dengan disleksia itu kan biasanya muncul ya Mbak. iya, kebanyakan Oke, gitu. oke, oke. Nah, eh, Mbak Dwi baru tahu setelah umur berapa tadi? Kalau Eh, misalkan, Kalau untuk kecurigaan udah lama karena kan mungkin saya merasa kan saya sering dipanggil guru BK kebetulan. nah Dipanggil kan oke. iya, ini pengalaman saya. Waktu SMP itu nilai saya dulu itu golongan terendah lah. Dulu berapa ya? Saya ingat saya 21 cuman. Nilai saya ada yang 5 kalau nggak salah nilai itu. Nah, di Hmm, situ itu kan sering dipanggil guru. Kenapa? 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 Tapi mungkin dikiranya saya ada masalah di rumah ataupun pergaulan. hmm. Padahal ya, Oh, oke. ya memang malas belajar. Tapi kan saya punya sesuatu yang memicu untuk saya malas belajar itu. Sedangkan orang tua Hmm, mungkin juga belum menyadari. Saya sendiri, apalagi anak usia SMP, tahu apa tentang hal-hal seperti ini. Itu waktu hmm, SMP, SMA itu mulai ada pemicu untuk saya harus menonjol. Nah, itu mulai saya menemukan oke. cara untuk belajar. Walaupun saya juga ikut les di luar, ada guru privat dan lain sebagainya, tapi Hmm, mungkin alamiah ya, apa naluriah ya. Karena saya hmm. dianggap bodoh mulai kecil sampai SMA, akhirnya Nah, punya cara untuk saya harus bisa. Mulai di situ saya mulai sedikit belajar mungkin karena terbiasa membaca akhirnya kan paham huruf-hurufnya, susunan huruf itu baru benar-benar paham itu waktu kuliah karena kebetulan kan saya kuliah di kedokteran hewan untuk semester awal ya. kan ajarannya tentang terminologi bahasa medis kan bahasa Latin yang nggak pernah saya temuin kebanyakan kayak gitu. Nah nilai saya itu minus karena dulu kan penulisan dinilai, terus Ya. jawaban benar dinilai, kalau salah minus lah, nilai saya minus dan itu sering akhirnya dipanggil sama dosen ditanya, saya bilang saya nggak bisa membacanya, saya nggak paham untuk membacanya karena kan biasanya huruf konsonan-konsonannya berjajar-jajar kan. Nah itu saya nggak bisa membaca. Dari situ mulai saya kenal beberapa teman yang kayaknya kamu ini deh, kayaknya kamu itu deh, kayak gitu. Mulai saya belajar sendiri dan baru saya tahu bahwa oh ini loh namanya ternyata disleksia. Ternyata memang ada, bukan saya yang malas belajar atau nggak bisa kayak gitu. Itu sih Oke, singkatnya oke, oke. seperti itu. Hmm. Dan kenapa kita jadi ngobrolin ini? Karena waktu itu ketahuan Mbak Dwi ikut kelas public speaking saya. Kebetulan di sana juga ada teks ya. Kita kasih teks untuk teman-teman belajar. Nah, di sana Mbak Dwi juga ngalamin kesulitan gitu kan. Iya Teksnya itu. padahal general lah, umum ya kan. Tapi ternyata ada kesulitan katanya ini katanya seperti kayak melayang-layang, kemudian posisinya ini ya, posisinya berubah-berubah, bergelombang kayak gitu kan. Iya. Sampai ke ikut yang waktu itu kelas tanda tangan, kita ngomongin tulisan apalagi itu makin makin nggak bisa terbaca lagi ya. Iya, Betul kan? iya betul. Nggak paham. Waktu itu dijelaskan huruf apa gitu kok di mata saya bukan huruf S ya kalau nggak salah. Karena kan S-nya ada modelnya gitu kan. Iya, betul. Iya, dari Oke. situ. Tadi menarik juga Mbak, di sini di Rubicon tadi ada yang komen langsung. Saya lupa Hmm. dari SMP mana, dari sekolah mana, beliau Hmm. menyampaikan murid saya ada yang disleksia. Hmm. Nah, berarti bisa jadi ini di beberapa tempat, di beberapa daerah ada kecenderungan itu, cuman kita nggak tahu mendiagnosanya gimana, mungkin atau eh, mengetahui itu apa, itu kita kurang paham. Nah, makanya dengan Mbak Dwi di sini nanti bisa sharing-sharing tentang itu. Hmm, ya. Nah, lanjut lagi tentang itu, Mbak Dwi. Orang tua, nah orang Hmm. tua baru menyadari ini, ya kan, baru menyadari ini eh, di usia Mbak Dwi ini umur berapa lah, umur berapa? Kemudian apa nggak coba di ini misalkan tes tes psikologi atau lain-lain gitu? Orang tua itu tahu saya sampai kelas
2 atau kelas 3 karena saya tidak bisa membedakan kanan kiri sampai sekarang. Jadi mana kanan mana kiri itu saya harus punya tanda. Nah, waktu itu Oke. saya sudah diperbolehkan naik motor, sudah mau tes SIM, ternyata saya ditanya, "Ini belok mana?" Waktu itu belok kanan atau belok kiri? Saya nunjuknya kiri tapi bilangnya kanan. Jadi kan orang tua, "Loh, Oh, oke. kok ada apa sama anakku ini pasti aneh," gitu. Akhirnya kakak waktu itu Mhm. sudah mulai kuliah, kebetulan kan kuliah di kedokteran ya, mungkin sudah ada pelajaran tentang itu. Akhirnya tanya, "Loh, kamu nggak bisa bedakan kanan kiri ta?" gitu. Ya bisa karena saya punya tanda. Jadi kalau kan tangan kiri saya ada luka, jadi pasti yang tangan saya yang luka itu pasti kiri. Jadi setiap mau belok kiri Oke. ya lihat tangan yang luka kayak gitu. Dari situ orang tua tahu. Kebetulan karena SMA saya tinggal sama kakak dan kakak kebetulan kuliah kedokteran, jadinya lebih diarahkan sama kakak karena kakak sudah mulai tahu ini adikku sepertinya mengarah ke disleksia. Itu. Makanya titik balik saya itu mulai SMA itu. Oke, oke. Kalau Gitu. misalkan diceritain lebih rinci, Mbak, Mm-mm. yang dirasakan dengan disleksia itu apa? Contohnya tadi, misalkan saya tidak bisa membaca huruf apa, atau misalkan kalau yang saya baca di psikologi Hmm? klinis tidak bisa membaca bahasa asing, kata-kata asing, katanya gitu. Ya, eh, Kemudian apa lagi, Mbak? kalau dari alfabet yang paling mungkin kalau di usia SD sama SMP karena mungkin teman-teman di sini banyak yang bimbingan konseling di sekolah ya. Itu Ya, terutama itu membedakan huruf yang identik. Jadi kayak misalkan B dan D. ya, Itu kan ya, hurufnya hanya betul, betul. dibalik aja. Iya, P betul. dan Q susah sekali P dan Q. Kemudian C sama U. Karena Oh, oke, ketika oke. ada misalkan kata-kata apa ya cucu gitu misalkan cucu bapak siapa gitu kata-katanya. Nah ketika misalkan disleksianya muncul gitu mas, nah cucu itu bisa jadi U semua atau C semua, jadi kan nggak kebaca karena Oh, jadi bentuknya kan sama semua, berjajar-jajarnya sama gitu, jadi karena goyang mm, kan itu huruf apa ya gitu kan, jadi rancu gitu kan biasanya gini sama gini, bisa gini bisa gini bisa gini gitu, goyangnya itu goyang-goyang terus gitu. oke, oke. Ini langsung ada Hmm. pertanyaan menarik nih dari Mbak Rizky. Boleh Oh, kita mix ya? Ini tuh oke. pertanyaan, bagaimana sikap kita agar bisa menggandeng siswa yang diseleksia? Karena terkadang dia nggak bisa menerima diri sendiri. Kemudian Hmm. bagaimana dengan orang lain gitu kan? Hmm. Kalau saya dulu yang paling bikin saya akhirnya, wah ternyata keren disleksia itu. Saya ditunjukkan beberapa tokoh besar yang ternyata disleksia. Ya, Kan Deddy banyak. Corbuzier. Kan? Iya. Kalau mungkin untuk anak-anak sekarang Deddy Corbuzier. Kalau saya dulu kan Deddy Corbuzier belum Hmm, ketahuan kalau disleksia ya. Jadi saya dulu ya. itu dikasih tahu Albert Einstein karena SMP kan sudah Einstein, ya betul. itu. Ya. Terus lah kan bukannya ini orang yang selalu disebut di buku pelajaran. Saya dulu kan tidak merasa orang besar karena peneliti atau apa. Saya cuma beliau kan sering disebut di buku pelajaran. Berarti kan keren lah gitu. Akhirnya ternyata memang disleksia dan di situ mulai dijelaskan ini loh banyak orang yang disleksia dan ketika sudah menemukan jalannya dia bakalan jadi sesuatu gitu. Jadi jangan ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan, bisa dengan terapi. Tapi maksudnya tidak bisa dibiarkan sembuh kayak pilek gitu kan nggak bisa. Harus dengan terapi, Hmm, dengan penerimaan dan lain sebagainya. Tapi bukan sesuatu yang sangat-sangat merugikan sebenarnya. Karena memang saya ya, sendiri merasakan ketika sudah menemukan jalan bisa bisa terus gitu loh, bisa ya, lancar seperti itu. ya. Ya, yang saya baca juga dari literatur, Mm-mm. disleksia ini tidak mempengaruhi tingkat intelektualitas seseorang. Tidak Tidak. mempengaruhi itu. Ya, memang ada kesulitan di ini ya kita bilang membaca, mengeja dan lain-lain, tapi tidak mempengaruhi ini tadi ya intelektualitas kayak gitu. Karena kan Dan kalau belajar nggak salah nggak. warna juga ya Mbak? Iya, saya buta warna parsial. Kalau itu karena saya suka gambar, jadi baru ketahuan. Oh gitu. Soalnya saya Hmm. baca literaturnya juga warna itu juga masuk. Kadang-kadang tidak bisa membedakan warna juga untuk Iya. orang dengan disleksia.
Iya, Oke, oke, oke. kebingungan seperti warnanya mirip-mirip itu jadinya sama kayak gitu. Atau menjadi warna lain biasanya kayak gitu. Ini pertanyaan yang sekaligus langsung ditanyakan sama teman-teman nih. Iya. Kira-kira ciri-cirinya kayak gimana sih, Mbak? Eh, orang dengan disleksia itu, apakah misalkan dari ciri-ciri fisik terlihat, atau ketika baru disuruh baca, atau suruh mengeja, suruh mengucapkan sesuatu baru kelihatan, atau gimana? Kalau fisik nggak kelihatan karena ya alhamdulillah Enggak. saya seperti manusia pada umumnya. Tapi biasanya saya menemukan ada anak dari teman saya itu mengarah ke disleksia juga. Jadi misalkan dikasih buku yang menarik, dia mau membaca, tapi tahu-tahu dia marah nutup buku gitu. Kayak depresi, hah gitu. Mungkin ada kata-kata yang tidak ya, kemudian ini apa dipaksa otaknya dan sumpek apa ya sumpek itu kayak desperate gitu kan. Akhirnya dia marah sama aku nggak bisa baca ya sudah ditutup dan biasanya sih moodnya pasti jatuh itu mas pasti sekali. Karena sampai sekarang kadang saya tetap seperti misalkan seru-seru baca artikel terus waduh ini apa gitu kan jadinya hilang yang sebelum-sebelumnya hilang itu sering banget Oke, oke, gitu. oke. Kemudian intervensi yang diberikan dari orang tua, misalkan akhirnya saya mengajak Mbak Dwi ke psikolog, terapis, misalkan. Itu sejak kapan, Mbak? Atau belum ada penanganan itu bahkan? Saya kebetulan satu kali ketemu dikasih saran ketika saya sudah menerima diri saya sendiri, apalagi saya sudah dewasa waktu itu. Ketika saya ingin berusaha mengobati diri sendiri dan merasa mampu, disarankan seperti itu karena prosesnya akan lebih cepat daripada kita dihadapkan misalkan kamu harus datang 1 minggu 4 kali untuk belajar membaca. Itu kan kadang mungkin mindset, ih kok gini ya, hanya untuk belajar aja ketemu psikolog atau psikiater. Nah, biasanya suasananya itu yang buat tidak ruangan. Misalkan bacanya suka tentang apa? Misalkan saya suka tentang, ayo kita baca artikel tentang seni. Nah, itu lebih menarik sih. Intinya kita lebih cepat memahami ketika itu dengan cara yang nyaman untuk kita. Sebenarnya simpel sih, Mas. Yang saya rasakan gitu. Karena saya tanya dengan orang tua tadi, Hmm. bisa jadi banyak orang tua yang sama-sama tidak sadar ini apa sebenarnya, tapi dibiarkan saja, Ya, kemudian menyebutnya sebagai ya tadi bodoh gitu kan. bodoh, nggak mau belajar. Nggak mau belajar, Hmm. padahal itu kan kesulitan itu. Nah, gimana Hmm. itu? Nah, mungkin Biasa ada saran dari Mbak Dwi untuk untuk orang orang tua dan juga konselor mungkin di sekolah gimana sih? sebelumnya mungkin kan literaturnya tidak ya, sudah banyak tapi tidak terlalu Hmm. misalkan dari penyintas disleksia. Jadi saya baru tahu apa saja kan yang mau ini loh saya dengan disleksia tapi saya bisa kayak gitu kan. Walaupun mungkin agak lambat dibanding yang lain. Nah, kalau untuk konselor eh, lebih kalau menurut saya ya yang saya Ya, personal aja Mbak. iya, saya lebih senang diceritakan dulu. Kamu itu disleksi ya, jangan yang kamu apa ya ditutup-tutupin itu kadang malah buat kita kan kayak oh kayak gitu loh mas. Jadi uh, mendingan kamu ini disleksia. Disleksia itu ini. Kamu kesulitannya di sini. Mau nggak kalau belajar bareng? Mulai dari mana nih? Soalnya oh ya saya lupa. Untuk angka juga itu susah sekali untuk disleksia. Oh iya benar, iya angka juga. Iya, jadi kita kan pahamnya 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2 sampai 9. Iya. Nah, kalau misalkan nomor telepon kan acak ya, Mas. Itu biasanya kebacanya sesuai urutan. Misalkan 0824 itu 0842 gitu. Misalkan 08426, kita bisa baca 02864 atau 46 gitu. Duanya didahulukan karena di mindset kan 0 dan 2 berdekatan. Oke.
sistemnya gitu biasanya kadang ada yang wah ini muridku disleksia nih, kayaknya mau tak ajak mengenal angka. Nah kalau dia sudah nggak suka sama matematika jangan dipaksa, dia nggak bakalan nyambung gitu loh. Karena sebetulnya memang lebih angka, soalnya kan spesifik bentuknya. Iya, betul. Kalau di huruf kan banyak alfabet itu, terus ada banyak. Iya, kalau angka kan sekian. Mungkin tentang susunannya aja sih. Gitu. Kalau untuk angka, mungkin kalau di sekolah ya, deteknya bisa kerjasama antara guru matematika sama BK. Itu bisa. Karena pasti guru matematika tahu, nah ini nggak bisa sama sekali, baca angka aja nggak bisa. Bodoh ini, gitu. Padahal mungkin ada disleksia, kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Wah, ini langsung ada banyak pertanyaan nih, karena ini topik yang sangat relate. Termasuk ini langsung dari Mbak Rizky juga ada pertanyaan. Termasuk gini Mbak, kalau yang saya tahu nih dari Deddy Corbuzier, katanya bahkan dia tidak bisa mengingat wajah gitu kan. Jadi besoknya lagi kalau nggak akrab-akrab banget dia bisa lupa sama orang itu gitu, kayak nggak pernah ketemu gitu kan. Nah artinya apakah ada level-levelnya nih untuk disleksia? Misalkan ada level yang low, moderate, sampai yang high level misalkan. Sepertinya ada Mas. Itu yang kalau saya kan hanya arah, barat, sampai sekarang saya nggak tahu. Arah, kanan kiri, kemudian huruf, angka, sama warna. Ada juga yang itu termasuk nama, termasuk wajah, termasuk bentuk, itu juga bisa. Misalkan bentuk-bentuk yang jarang kita temuin, itu bisa juga banyak sih. Kalau beberapa teman kan disleksia juga, itu juga ada yang cuman kesusahan kan B dan P, B dan D, P dan Q, P dan U, itu aja. Terus ada yang kompleks, ada yang macam-macam. Karena saya mungkin bukan ahlinya ya, saya jadi nggak tahu mungkin sebutan level-levelnya atau apa, tapi mungkin klasifikasi disleksianya di mana nih gitu. Ada juga yang disleksia dan disgrafia. Jadi dia sudah kesusahan membaca, kesusahan menulis. Itu lebih agak susah sih. Oke. Gitu. Dan ini ada pertanyaan lagi langsung Meita Sani. Apa seiring bertambahnya usia disleksia ini bisa sembuh? Dan Mbak Dwi ini sekarang udah sembuh atau belum nih? Kalau saya mengatakan kadang dibilang penyakit, ya penyakit, tapi ya nggak ngerasa sakit juga. Mungkin sakitnya dari psikologis ya. Sering bertambahnya usia, sekarang saya usia 29, saya masih sering tidak bisa membaca. Apalagi misalkan saya tertarik membaca riset gitu. Wah itu pasti saya misalkan satu halaman itu bisa butuh berhari-hari hanya untuk mencari ini kata-kata apa sih. Gitu. Bukan artinya membacanya gitu. Kalau sembuh mungkin tidak, tapi mungkin kan pembendaharaan kata kita semakin banyak. Kita semakin banyak mengenal kata-kata dan semakin terbiasa. Jadi modelnya itu kalau sudah terbaca, tersimpan, ya sudah gitu. Untuk menemui lagi bakalan gampang. Tapi kalau walaupun kata yang umum, tapi jarang kita temuin, itu susah. Gitu. Dan saya jadi keinget sekarang Mbak Dwi ada di direksi ya, jadi direktur lah di kliniknya. Artinya kan pasti tidak usah menunggu tiap bulan, tidak usah menunggu monthly report. Kadang-kadang tiap hari sudah ada laporan-laporan. Nah itu gimana tuh bacanya tuh laporan-laporan tuh? Biasanya kalau saya nggak bisa, ini misalkan ya ada laporan, terus saya foto, saya tandain, tolong voice note. Pasti saya tahu. Jadi solusinya gitu. Itu solusi simple yang cepat kan. Karena kita harus cepat. Jadi minta tolong dong voice note kan apa laporannya. Karena itu pasti kan saya dengarkan, oh ternyata seperti ini. Jadi kalau lewat baca otak saya bisa tapi dari mendengar kebetulan pendengaran saya normal, alhamdulillah. Jadi membantu sekali. Sama seperti waktu belajar membaca dulu sering saya minta tolong kakak, tolong dong bacakan, direkam gitu. Dulu kan belum ada footnote ya, jadi direkam biasa. Nanti saya dengar
sambil saya lihat, oh kalau susunannya seperti ini, membacanya seperti ini, seperti itu. Oke, ini Terapi bisa jadi ini jadi jawaban juga untuk pertanyaan selanjutnya. Karena Mbak Dwi sebelumnya cerita SMP pernah sampai nilai 5, kemudian ya sulit dengan belajar iya. ya kan. Kemudian akhirnya masuk ke kedokteran. Hmm. Bukankah semakin sulit levelnya? Kemudian, Cuma nah gimana tuh caranya untuk bisa lulus di tiap-tiap semesternya? Kita nggak lulus, bilang lulus di akhir, lulus tiap semesternya aja. Itu gimana? Padahal kedokteran dikenal sulit. saya sering nggak lulus, Mas. Ah, oke. Saya sering dulu Oke. ada apa ya? Apa istilahnya? Yang waktu hari libur kita kuliah lagi itu apa ya, Mas? Yang untuk membetulkan nilai itu. Ya Allah, kok lupa ya? Membentukkan nilai remedial. Kayak remedial itu kalau di kuliah SP semester pendek. Oh, oke oke oke. Saya sering sekali ikut itu sampai akhirnya ada beberapa dosen kan saya dulu juga asdos ya. Nah dosen itu yang sadar kamu ini loh sebetulnya tapi kok lemot kayak gitu. Akhirnya saya dicoba ujiannya lisan, ya saya langsung lulus karena dulu kan metode ujiannya satu nomor itu dikasih waktu 3 menit. Yap. Saya untuk membaca aja kadang butuh 7 menit. Jadi yang lain sudah 3 nomor, saya kasih 1 nomor. Dan itu kan dilewatin. Akhirnya yang saya isi ya seingat saya gitu. Nah mulai dari situ dosennya kayaknya ada iki opo-opo gitu. Ini dipanggil, coba sini kita tes lisan. Itu mulai ketahuan. Nah saya dulu menghafalkan terminologi. Karena kan di awal-awal itu terminologinya selanjutnya kan. Hampir mirip-mirip juga. Jadi That's the clue. Berarti kalau memperlakukan orang-orang dengan diseleksi ya artinya kita coba ini ya cara lisan lah ya. Cara lisan pendekatannya agar tahu sebenarnya indikator-indikator ketercapaian misalkan pembelajaran itu sampai di mana mending dengan cara lisan aja dibanding tulis ya, Mbak. Iya, karena kan gini, kuliah itu kan ada beberapa dosen yang kita meriset sebuah literasi. Ada juga yang ada dosen yang suka menjelaskan. Nah, ketika saya ketemu dengan dosen yang sistemnya menjelaskan, pasti saya bisa di bidang itu karena saya tidak perlu membaca ataupun menulis, hanya mendengar. Tapi kalau untuk yang biasanya dosen ini dipelajarin dulu kita diskusikan minggu depan, nah itu pasti saya nilai saya kalau nggak nyontek ya nggak bisa lulus. Nah, yang paling banyak berarti nyontek atau gimana nih? Tergantung dosennya, Mas. Oh, tergantung dosennya. Oke. Gitu. Nah, cuman yang jadi penasaran, oke, kita ngomongin masih di semester 1. Oke. Akhirnya ada remedial dengan semester pendek. Nah, itu kan tetap dengan tes juga ya, Mbak? Tetap dengan tes, Apa tapi gimana? saya bilang, dokter, bisa nggak kalau saya ujian lisan atau saya minta waktu lebih panjang, misalkan yang lain 30 jam kayak gitu. Biasanya ditanya kenapa. Ketika saya menjelaskan, pengalaman saya ada yang merasa hari ini soy-soy paling katanya nyonto bilang gitu. Ada juga yang oke, nggak apa-apa, tapi kamu harus di depan saya. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi memang sebetulnya lebih baik untuk tenaga pengajar, tenaga BK itu lebih concern sih karena kan sekolah SD, SMP, SMA itu basic untuk dia ke depannya kan. Karena dosen sepertinya tidak ada kewajiban untuk mengurusi tentang kamu kenapa karena sudah dianggap dewasa. Ya, masing-masing personal kayaknya agak sulit ya. ya. Itu yang makanya saya sering lebih senang ngobrol untuk orang-orang yang akan terjun ke sekolah daripada ke kuliah, karena di kuliah pasti sudah iya nggak peduli juga, terserah kamu, itu prosesmu dulu tapi kalau di sekolah kan memang tempatnya untuk berproses gitu. Ya, berarti tepat kita ngobrol di sini karena nanti teman-teman konselor ini yang akan share lagi ke anak didiknya gitu. Iya, pasti mungkin dalam berapa lama karir, pasti 1 atau 2 kali pasti menemui yang ciri-cirinya ada klasifikasi kan biasanya bodoh karena kenapa dianggap bodoh. Ya.
gitu kan. Itu pasti Hmm. saya rasa pasti banyak sekali karena kan disleksi juga genetik ya. Oh iya, ada Sekarang faktor genetik ya, Mbak. iya, misalkan angkatan saya Mm-mm. dulu tahun saya kelahiran 91 ada 100 orang disleksia. 100 orang disleksia menikah punya anak semua dari 100 jadi 200 kan. Nah, kan berkembang bukan semakin mengecil. Oke, Tuh. berarti ini menarik kan diomongin gitu, jadi saya kepancing nih. Hmm. Eh, kita tarik lagi berarti ke atas, berarti merasa ini turunan dari mana, Mbak Dwi? Berarti kan kalau genetik, kalau Mbak Dwi masuk yang genetik atau enggak nih? Saya sepertinya karena proses ya masih mantap ya. Kebetulan dulu saya lahirnya melalui proses itu vakum. Oh, oke, oke. Kalau sekarang kan sudah tidak direkomendasikan ya. Saya dulu di Mm-mm. vakum. Memang setelah saya pelajari dewasa ini, ternyata untuk vakum kan karena tempurung kepalanya belum solid mungkin ya. Jadinya kan Ya, pasti, betul. nah itu pasti ada Mm-mm. proses kenapa-kenapanya. Itu yang saya Mm-mm. rasa karena saya juga belum survei ke keluarga saya yang disleksia siapa. Saya agak acuh. Oh, ya soalnya saya sempat baca juga memang ada faktor genetik, kemudian ada faktor juga ini ya beberapa misalkan orang tua kita berbicara masalah nafsa ya, nafsa, kemudian alkoholik itu ada ini ada faktor itu juga. Kemudian yang kedua karena apa tadi itu ada saya lupa satu lagi itu ada genetik apa ya sorry mungkin Mbak Dwi tahu selain itu ada lagi kok satu lagi. Bawaan Oh psikologis ini mas. karena bukan karena lahir prematur Oh lahir iya, prematur katanya juga bisa. ah, bisa ya. Mm-mm. Mm. Oh iya pak, maaf ya jauh. Oh iya dipanggil bapaknya ya. Iya. Oke. Nah ini wah ini banyak yang bilang wah terima kasih karena Hmm. relate banget lah sama kehidupan kita sekarang. Banyak banyak yang mungkin mengalami ini tapi nggak tahu ini fenomena apa gitu kan. Iya. Ini makanya tanya ini Mbak Iin Sri Herlina nanya lagi akhirnya. Jadi disleksia itu turunannya fix gitu ya Mbak ya? eh saya belum belajar lebih lanjut ya. Maksudnya pasti Hmm. menurun atau tidak bisa disebabkan Hmm. karena faktor genetik. Ada juga, misalkan terbentur itu juga bisa. Misalkan kecil jatuh dari Hmm. tempat tidur kebentur itu bisa kan urusannya sama Hmm. anatomi di otak kan itu juga bisa. Iya. Terus kalau saya mungkin karena proses kelahiran, terus Hmm. macam-macam sih sebenarnya kadang juga Hmm. karunia atau hadiah kan juga bisa. Oke, oke, oke. Ya, wah ini untuk teman-teman yang lain boleh tanya ya, boleh tanya-tanya silahkan seputar ini. Nah, saya sambil geser sedikit karena ini anak saya mulai masuk ke ruang siaran, jadi saya pindah lagi. Iya. Oke, ini jadi lebih clear. Hmm. Apa lagi yang saya pengen tanya ya? Oh ini Mbak, mungkin Mbak punya semacam komunitas atau jejaring yang sama-sama mengalami disleksia untuk wilayah Malang aja deh atau kecamatannya mungkin ada yang pernah tahu di wilayahnya Mbak? Nggak tahu juga. Saya itu sudah beberapa kali kayak misalnya saya yang psikiater atau psikolog, terus teman-teman Hmm. mahasiswa yang di psikolog juga mereka juga tidak punya data. Nah, maksudnya saya ingin kalau mungkin komunitas yang peduli dengan disleksia kayak misalkan Mas Rizky dan teman-teman ini kan sudah banyak ya, ada beberapa. Tapi komunitas orang-orang disleksianya kok saya nggak pernah nemu ya, karena saya merasa ya saya sendiri gitu. Sampai sejauh ini saya biasanya sharing sama teman-teman yang peduli tentang kesehatan mental, tentang seperti Oke. deteksi dini tentang itu. Tapi kalau untuk ketemu disleksia langsung enggak sih, baru ketemu anaknya temen yang mengarah ke situ karena dia sudah kelas 3 SD tapi belum lancar membaca huruf huruf maaf Hmm. angka.
Oke. Terus akhirnya karena pernah ngobrol, akhirnya tanya, kira-kira anakku disleksia nggak ya gitu. Waduh, saya nggak berani Hmm. diagnosa, bisa aja Betul dia, betul. ya kan, bisa aja dia metode belajarnya yang kurang Ya. nyaman tuh. Mm-mm. Banyak Nah, sih. ini untung Mbak Dwi tadi udah bilang gitu, jadi ini penting ya. Hmm. Kadang-kadang mungkin ada gejala-gejala yang mirip, tapi belum tentu itu. Artinya jangan langsung self-diagnose kita, Ih, ya kita dengan ini gitu kan. Atau sekarang misalkan Mbak Dwi saja masih belum berani kan menyatakan orang lain begitu gitu kan. Makanya iya, perlu tindak lanjut misalkan ke psikolog gitu kan untuk memastikan. iya Karena butuh. mereka yang punya instrumennya ya. Iya, kalau untuk saya bisa sharing sesuai pengalaman gitu. Ya. Saya ditanya, dia pasti nggak, waduh, siapa tahu dia nggak suka pelajaran matematika, bisa aja kayak gitu kan. Ya. Ini saya nggak kepikiran tadi, tapi pas ini ditanyain sama Mbak Irene Maya Putri Devi. Anak diseleksia sebaiknya di sekolah khusus atau umum? Karena pasti butuh perlakuan yang khusus. Gimana Mbak? Kalau saya lihat orangnya Mas, kalau misalkan saya Hmm. sekolah khusus, mungkin saya tidak di posisi ini sekarang, karena saya tepatnya ketika ada booster, misalkan dulu saya sering dikatain, hei kan kok bodoh saya gitu. Saya pasti bodoh loh, nah yo aku pasti pintar deh kini. Saya pasti gitu. Jadi kan lebih baik di sekolah umum. Tapi kalau ada yang mungkin dia sedikit nggak pede ataupun ya karena kan macam-macam ya orang yang aku ternyata seperti ini, aku tidak mau bertemu banyak orang karena malu. Nah, itu lebih baik di sekolah. Tapi kalau menurut saya di sekolah umum tidak masalah karena saya juga ketahuannya sudah besar dan sekolah umum terus kan dengan bully-bulian selama hidup ini. Dan saya nggak peduli, ternyata saya kayak Einstein gitu kan, malah sekarang saya bangga kayak gitu. Itu malah jadi Cuman mungkin ketika tadi udah kedeteksi, sudah terdeteksi artinya tidak hanya BK, mungkin guru-guru lain pun jadi mengerti dan bijak memperlakukan anak dengan disleksia. Mungkin gitu ya, Mbak ya. Jadi iya, perlu malah tahu dulu, perlu ketahuan. mungkin kalau di BK-nya itu mendiagnosa untuk sepertinya dia masuk klasifikasi disleksia karena dia masuk kriteria A B C D E. Kemudian pasti bisa untuk dan pasti jelas kan mata gitu. Ya. Menurut saya seperti itu. Ya kalau Makanya di BK sekalipun nanti harus ini sih dengan pihak ketiga juga, misalnya di iya, psikolog tadi untuk asesmennya. iya untuk penerimaan apalagi awalnya sudah ya SMP ataupun SMA kan, apalagi sekarang ya banyak medsos dan lain sebagainya. Bisa aja membaca disleksia apa yang dibaca kok kamu tidak bisa membaca gitu kan, pasti langsung down kan Mas. Nah, pasti butuh gimana caranya dia bisa menerimanya dulu kayak gitu. Kalau saya kebalikannya, dari dulu saya udah down karena saya bisa membaca lancar, mengeja, berhitung saya lancar. Sayangnya hasilnya selalu salah gitu kan. Makanya Agak berarti ria saya ya. bodoh gitu. Bukan, berarti saya bodoh, Mbak. Saya bisa baca, saya bisa angkat, tapi saya nggak bisa eksekusi hasilnya. Berarti kan saya bodoh tuh. Jadi fokus di membacanya. Iya. Oke, oke. Jadi menarik bahasan kita. Jadi banyak kembali teman-teman mungkin butuh edukasi tentang ini sehingga semakin mengerti lah bagaimana untuk memperlakukan anak-anak misalkan atau teman-teman dengan disleksia. Gitu. Yang dirasakan selama ini gimana Mbak dengan disleksia? Aman-aman aja atau muncul perundungan dan lain-lain? Kalau sekarang karena saya sudah digendong dari kecil, mental saya sudah kebal Mas kalau masalah disleksia. Misalkan, kan biasanya teman saya itu chatting panjang gitu, curhat kan ya Mas. Bla 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 bla, pasti kan ada kata-kata yang singkat ataupun penulisannya kayak karena itu CZ gitu. Apa iki kan bagi orang disleksia itu apa kan? Kita nggak tahu. Akhirnya pasti saya telepon ataupun saya voice note cerita cerita lewat saya bilang gitu. Ya. Jadi mending ada yang jatuh barusan di belakang. Iya, kok agak ngeri ya malam Jumat. Ya. Terus mungkin untuk teman-teman di sini, misalkan ada temennya yang chatting panjang ataupun kan
kata-kata singkatan ya. Terus dia tanya, itu apa artinya gitu. Bisa aja dia nggak up to date, bisa dia disleksia gitu kali, bisa buat deteksi dini kan. Iya Kok benar-benar. baca kayak gitu. Benar-benar. Katanya kalau misalkan nggak bisa berarti kamu ini ya kudet, kurang update misalkan. Saya sering Tapi ternyata iya, saya sih sering dianggap karena mungkin kata-kata chatting saya kan jarang yang singkat ya. Mungkin yang saya singkat kan yang saja itu kan. Kalau bahasa lain saya tidak mampu untuk menyikat, membaca aja kadang susah gitu. Biasanya kamu nggak pernah belajar bahasa gaul ta? Biasanya kayak gitu. Padahal saya belajar bahasa aja susah kayak gitu kan. Ini ada Mbak Farah Nilawati nih tadi sempat nanya di atas, tadi pengen tahu warna-warna yang dominan dipakai sama Mbak Dwi di gambarnya. Nanti bisa cek langsung ya, langsung coba follow ke IG-nya Mbak Dwi. Di sana ada gambarnya. Ya, dan saya tahu dominan satu warna ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Tapi secara artistik wah itu keren banget ya. Kalau saya ngelihatnya gitu. Kan subjektif ya kalau ngomongin seni subjektif. Cuman saya bilang bagus. Kan kalau dari warna satu warna yang dipakai. Nanti coba cek deh langsung ke IG-nya. Cuman beberapa belakang saya sudah pakai warna kan. Dan saya sudah mulai nggak peduli. Dulu sih awalnya bagus nggak ya. Tapi ada satu sahabat saya bilang, sudahlah gambar aja, urusan warna yang penting di matamu bagus, pasti bagus. Akhirnya saya coba ya, walaupun banyak yang bilang, gambarmu kok deso gitu. Ya, banyak juga kok yang bilang, oke itu ciri khas kayak gitu. Jadi ya sudahlah, terserah. Kayak gitu sih. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Mbak Vina Farida. Ketika ada seseorang yang sulit menghafal dan mengingat pelajaran, apakah itu juga masuk disleksia dan bagaimana solusinya? Kalau untuk menghafal, saya tidak kesulitan menghafal ketika saya sudah bisa membaca. Mungkin beda-beda ya. Jadi, misalkan saya sudah lancar membaca, saya gampang untuk mengingat. Gitu. Terus apa ya ini? Menghafal dan mengingat pelajaran. Kalau mengingat pelajaran, kayaknya banyak faktor ya. Kalau untuk mengingat sama menghafal itu bisa juga metode menghafal yang belum ditemukan. Itu kayak menurut saya juga bisa sih. Untuk orang umum normal aja kalau menghafalnya merasa tertekan kan juga kapan kali kayak gitu. Kayak dulu dan atau saya bisa mungkin slow learner gitu ya. Cuman ini masih asumsi, makanya iya. nanti perlu diperdalam lagi nanti. Ini di assess lagi, kurang lebih kayak gitu mungkin. Sepertinya begitu. Saya juga takut mau menjawab kalau untuk menghafal dan mengingat karena kan banyak klasifikasinya juga ya. Kalau solusinya sih mungkin pakai jembatan keledai. Saya dulu pakai gitu. Nah, itu Jadi, gimana itu, Mbak? nah, misalkan gini, saya kan suka singkatan ya. Saya suka huruf yang gampang saya ingat. Kayak misalkan titik bentuknya. Nah, kayak dulu itu ingat saya waktu SMP atau SD ya itu. Mengingat kitab suci yang diturunkan kepada nabi siapa kayak gitu. Itu nama-nama nabinya yang saya ambil. Jadi misalkan TZIA, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Oh, oke. Ya nanti sebelahnya hurufnya apa kayak gitu. Dari pramuka bisa ya? Taci Paparera Hedi Besu. Waduh, saya nggak pernah ikut pramuka. Oh, nggak ikut pramuka ya? Oke. Dan konon katanya lebih mudah mengakses simbol dibanding membaca. Oh iya. Mungkin sekarang itu ada yang saya tahu ada anak-anak yang dari kecil itu dikorelasikan. Misalkan huruf A dia dikorelasikan sama bentuk apa. Nah, itu kalau untuk anak disleksia membantu sekali. Karena yang diingatkan bentuknya. Oh, berarti kalau bentuknya mirip ini pasti A kayak gitu. Kalau saya ngelihat gini, misalkan ada beberapa orang yang katanya agak kesulitan gitu, bisa jadi disleksia juga, lebih mudah menghafal kayak minimarket ya. Warnanya biru, kuning, merah.
Oke, itu apa? Oh Indomaret iya, misalkan. iya. Kalau misalkan merah kuning, oh itu Alfamart misalkan. Mm-mm. Jadi pakai Itu juga mungkin ya, Mbak. kayaknya bisa metode itu karena saya sampai Mm-mm. sekarang juga biasanya kayak gitu sih, menghafalkan kata-kata kayak gitu biasanya dengan cara Mm-mm. seperti itu. Kan sekarang banyak banget ya, apalagi saya kan di direksi, jadi biasanya kan laporan ada yang tulis tangan. Nah, Nah, tulisan itu tangan dia. orang-orang itu kan beda ya. Kadang bentukannya ada Ya. bagaimana, ada yang bagaimana. Nah, Mm-mm. itu saya pasti pusing. Apa? Tidak terstandar. Iya, karena saya ya yang Heeh. standar-standar itu yang kebaca gitu. Mm-mm. Mm-mm. Font-font itu juga susah di saya kalau yang agak keriting-keriting itu. Paling enggak berarti fontnya apa? Harus Arial, Times New Roman, Calibri, atau apa? Ya itu yang mudah dibaca. Mas, yang kita temui koran di TV itu gampang untuk dibaca. Tapi kalau bentuknya sudah mulai artistik itu kayak kadang ada kan ya tulisan orang yang rapi yang dibentuk-bentuk itu pasti saya butuh waktu belajar. Biasanya saya panggil apa kayak Hmm. Mungkin gitu. ada saran juga untuk teman-teman yang mungkin, saya nggak tahu, Hmm. mungkin sempat melihat ini, saya juga mengalami itu. Hmm. Atau kerabat saya mengalami itu. Hmm. Apa yang seharusnya dilakukan, Mbak? Kalau misalkan itu kita, atau saya misalkan dengan disleksia, kita harus gimana? Kalau saya bangga dong. Ternyata banyak loh orang rata-rata orang disleksia yang orang terkenal dengan disleksia suksesnya nggak nanggung-nanggung menurut saya ya. Maksudnya ketika dia sudah menemukan jalannya dia jadi sesuatu yang benar-benar jadi gitu loh. Akhirnya ya itu yang buat saya mungkin saya bisa berhasil lewat ini. Alhamdulillah saya kuliah juga selesai. Terus sekarang juga bekerja gitu. Maksudnya manusia ya saya manusia gitu kan. Kalau orang lihat ya nggak tahu juga saya kenapa-kenapa. Pasti saya dulu juga ngalami down gitu ya. Susah banget sih. Downnya bukan karena dibully ya, karena kok susah banget sih untuk baca ini aja susah kayak gitu. Pengen kan hits ya baca-baca novel. Itu kan aduh saya nggak bisa. Paling cuma pegang biar hits. Gitu aja Saya sih. punya pertanyaan aneh tapi nyata, Mbak. Jadi sekarang eranya cashless ya. Bayar-bayar enak udah pakai yang di HP aja. Lebih Kartu. enak yang cashless gitu atau tunai karena mungkin sudah hafal gitu kan warnanya atau gimana? Kalau saya untuk sekarang saya memilih cashless, Mas. Jadi kan saya juga ngecek keuangan ya. Nah, Mm-mm. uang zaman sekarang itu warnanya kan pastel dan mirip-mirip kan, Mas? Iya nggak? Oh, Sadar oke, nggak? oke. Itu untuk orang yang sudah disleksia dan buta warna seperti saya itu adalah malapetaka loh. Mm-mm. Jadi 20.000 yang agak lama itu warnanya kan abu-abu kayak 2.000. Saya sering banget bayar 2.000 pakai 20.000. Karena kan Ya, tidak ya. ada titik. Kan susah juga kalau kilas gitu. Itu nolnya 3 atau 2, dua Mm. puluh ribu itu 4 atau 3 itu kan susah. Sering banget Mas salah kayak gitu. 100.000 sama 10.000 itu di mata saya hampir mirip. Jadi saya lebih senang pakai Oke. cashless kalau sekarang. Oke. Nah ini ada nggak sih Mbak ini dari Mbak Rizky lagi makanan atau konsumsi yang boleh atau nggak boleh bagi orang dengan disleksia ya mungkin saya nggak tahu bukan penderita kali karena tadi Mbak Dwi juga bangga kan Iya. makanan atau konsumsi yang boleh atau nggak boleh. Apa ya? Kayaknya kalau sama disleksia nggak ada hubungannya sih. Yang saya Mungkin kayak rasakan misalkan laki-laki kan habis hitan kamu jangan makan ikan dulu jangan makan telur jangan makan oh ayam. kalau kolesterol jangan Kalau di makan itu betul. nah kalau disleksia gimana ada pantangan nggak atau baiknya dengan mengkonsumsi ini semakin banyak maka khasiatnya semakin bisa ini menurunkan kadar disleksianya misalkan. Saya jadi tertarik cari literasinya juga. Nggak tahu maksudnya Mm-hmm. nggak pernah direkomendasikan juga. Tidak pernah
maksudnya makanan ini mungkin kayak kalau sakit kalau minus makan wortel gitu kayaknya belum ada. Jangankan untuk makanan, Mas, penanganan aja masih susah, banyak yang nggak tahu. Oke, oke, oke. Banyak yang bingung kan. Heeh. Itu sih menurut saya seperti itu. Hmm. Oke, oke, menarik. Ayo kita masih punya waktu, memang masih sedikit lagi. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen tanya lagi, silahkan. Ini saya bacain lagi dari Mbak Naskiatus nih, menginspirasi banget. Terima kasih atas share ilmunya. Terima Sama-sama. kasih ini juga karena saya ambil jurusan BK dan saya menemui anak yang seperti itu. Yo, sudah mulai Jadi banyak gitu. mm-mm. Terus ada lagi nih, saya bacain beberapa singkatan tadi kita nggak tahu. Oh ya, yang jelas tadi kalau ada yang pengen tahu gambarnya Mbak Dwi, silahkan langsung ke akunnya Mbak Dwi. Di sana bisa dilihat gambar-gambarnya kayak gimana, bisa dianalisa, ya. Tapi nanti jangan judgmental kemudian disebarluaskan. Wah, Mbak Dwi ini penggemar Lati dari Weird Genius nanti bilangnya gitu kan? Enggak Ya, juga. ya nanti saya dikira wah karena bajunya juga seringnya hitam. Dan itu yang saya lupa banget padahal saya mau siap dengan kaos warna hitam juga menyamarkan Sebenarnya ini. kenapa saya suka warna hitam atau warna gelap? Oke. Karena saya tidak tahu kalau untuk misalkan warna yang misalkan saya beli baju sendiri atau lihat di e-commerce Mhm. kan pasti pilihan warnanya banyak mau abu-abu atau coklat jadi kan kita nggak tahu itu warna apa jadi yang hitam pilih yang merah maksudnya yang di mata jelas Ini baju saya warna apa, Mbak? saya tidak bisa tahu mas kalau warna mata saya Nggak tahu ya. abu-abu loh dari tadi Oh gitu ya. iya Tapi saya kalau tidak wajah saya jelas kan? agak kecoklatan rata gitu Oh ya memang coklat. oh iya Malah kehitam-hitaman ini. tapi rata nggak ada Iya. Oh rata nggak ada lekuk-lekukan ya. Beneran itu serius. Oh, oke. Jadi kalau misalkan nanti ada temen yang dengan disleksia kemudian takut dengan kita, bukan karena dia melihat hantu sebenarnya, karena memang wah melihat siapapun jadi rata gitu ya mukanya mungkin. loh ini dimensinya kok goyang-goyang ini Iya, bisa jadi ya. iya Ini ada pertanyaan lagi. Oh ini yang tadi sebenarnya mungkin belum ngikutin. Mbak ada kemungkinan nggak sih Mbak kalau ibunya disleksia melahirkan anak disleksia? Ini dari Mbak MK Abdul Ghani. iya tadi sudah sempat saya singgungkan ada disleksia kan turunan walaupun nanti mungkin disleksia sama ibunya atau mungkin hanya anaknya kesusahan di mana karena dari bapaknya bagus itu kan juga bisa atau gennya tidak nah, tidak terlalu maksudnya kalau ada teman-teman di sini disleksia terus aduh saya lagi hamil anak saya pasti disleksia malah kalau saya kita sudah seperti apa nanti kita bisa kan tidak tahu apa yang kita rasakan kayak kalau belajar jangan dipaksa atau apa kayak gitu kalau masalah genetik kan juga tergantung gen mana yang dominan kayak itu menurut saya karena kayaknya disleksia entah belum ada penelitiannya tidak tahu ataupun juga belum dipublikasi bahwa misalkan kayak diabetes gitu kan sudah jelas menurun sudah dipastikan kalau ada orang tua yang diabetes anaknya atau cucunya pasti diabetes kalau disleksia yang baca kebanyakan tulisannya itu bisa diturunkan karena faktor genetik berarti kan bisa juga tidak kayak gitu menurut saya Oke. kalau untuk Oke, thank turun. you. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu atau Mbak MK Abdul Ghani. Terima kasih Pak Sugino juga. Terima kasih jempolnya. Ada Mbak Siska Putri, sepertinya saya tahu. Karena waktu kita terbatas, Mbak, mungkin kurang beberapa menit lagi. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Ini sangat bermanfaat sekali. Dan saya mohon closing statement-nya dong untuk di Rubicon Indonesia. Mungkin bagaimana sebaiknya kita dengan orang dengan disleksia atau
ketika orang yang dengan disleksia mendengar ini bagaimana? Berarti beberapa kan ya. Kalau untuk yang pertama untuk sesama penyintas disleksia, kita bukan bodoh gitu. Kita bisa kok, cuman kita aja gitu. Kalau temennya butuh 1 jam, kita bisa butuh 5 jam. Hasilnya sama. Tuh. Terus kalau kan kebanyakan teman-teman BK ya. Ya. Karena pengalaman saya dulu saya suka ketemu guru BK juga. Disleksia yang pertama sih jelaskan dulu disampaikan bahwa kita berbeda, siswanya berbeda, kamu berbeda, tapi kamu bukan berarti berbedanya negatif, tapi berbedanya positif. Karena dikasih contoh aja kayak yang kan yang sudah sukses-sukses dengan pencapaiannya. Itu sih kalau untuk teman-teman yang lain yang mungkin sudah mulai concern, aduh anak ini deh, anaknya begini. Nah, dengan disleksia dia tidak punya masa depan. Dia punya masa depan kok, dia bisa nantinya dia juga bakalan apalagi diarahkan. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan punya anak ataupun adik diarahkan aja, digandeng, sebenarnya diterima itu yang bikin kita bisa oke, kita juga sama kayak gitu, seperti itu. Oke, thank you Mbak Dwi. Wah, ini luar biasa ya, super banget. Ya, super banget. Semoga nanti teman-teman bisa mengambil hikmahnya serta bisa mendeteksi sekaligus nanti tahu harus kemana untuk bekerja sama, kemudian tahu cara memperlakukannya tidak hanya BK, tapi bisa disebarkan kembali ke orang tua mungkin atau kerabat yang lain. Terima kasih Mbak Dwi untuk waktunya sudah hadir. Semoga nanti kita bisa sharing lagi ya, boleh dengan bahasan yang sama ataupun konten-konten kesehatan mental katanya tadi kan? Oh iya. Ya, jadi kurang lebih begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Salam Rubicon, salam BK Mengudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.